Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel matematika.com. Untuk pembelajaran pada video kali ini, kita akan membahas tentang garis singgung lingkaran. Namun sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu apa sih itu garis singgung lingkaran. Yang pertama, kita harus tahu contoh benda yang menyinggung lingkaran. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar saya lebih semangat membuat konten-konten lainnya tentang pembelajaran matematika. Contohnya yang pertama adalah katrol dengan tali timba. Jadi katrol itu berupa sebuah benda yang berbentuk lingkaran, kemudian dikelilingi oleh tali timba. Nah, itulah yang dinamakan bentuk nyata atau contoh nyata dari benda yang menyinggung lingkaran. Kemudian yang kedua contohnya adalah kereta yang rodanya menyinggung rel. Nah, jadi ini ada dua contoh benda yang menyinggung lingkaran. Yang pertama, katrol dengan tali timbanya, dan yang kedua, roda kereta yang menyinggung rel kereta. Itu ya, bisa dibayangkan contoh dari benda yang menyinggung lingkaran. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah lingkaran berpusat di O, memiliki jari-jari, dua buah jari-jari, di mana jari-jari dengan sisi lingkaran itu selalu saling tegak lurus. Misalkan saya menarik sebuah garis H, ini adalah titik C, ini titik A, dan ada garis yang kedua, garis G, dan ini titik B. Nah, kita perhatikan ya, di sini terdapat dua garis H dan garis G. Untuk garis G, kita perhatikan garis G. Garis G itu memotong lingkaran pada dua titik. Di titik A dan B. Jadi garis G ini memotong lingkaran O pada titik A dan titik B. Jadi ya, ada dua titik yang dilalui oleh garis G di dalam lingkaran tersebut. Kemudian sekarang kita perhatikan garis H. Garis H ini memotong lingkaran hanya satu titik. Memotong lingkaran hanya satu titik, yaitu titik C. Nah, maka garis H ini disebut garis singgung pada lingkaran O, dan titik C disebut titik lingkaran. Jadi titik H ini garis H ini adalah garis singgung, garis yang menyinggung lingkaran O pada titik C. Nah, gitu ya. Jadi garis G memotong lingkaran pada dua titik, titik A dan titik B. Sedangkan garis H memotong di satu titik, atau itu kita namakan garis yang menyinggung lingkaran O pada titik C. Jadi kita bisa bayangkan ya,
bahwa garis singgung lingkaran itu adalah garis yang hanya memotong lingkaran pada satu titik. Atau kita simpulkan di sini, maka yang pertama, garis singgung lingkaran adalah suatu garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa garis singgung lingkaran itu tegak lurus dengan jari-jari yang ditarik melalui titik singgungnya. Nah, jadi garis singgung lingkaran itu selalu tegak lurus dengan jari-jari yang ditarik melalui titik singgungnya. Jadi di sini jelas ya, ke cara menghitung panjang garis singgung lingkaran. Langsung contoh soal saja ya. Yang pertama, hitunglah panjang garis singgung dari suatu titik di luar lingkaran jika jarak titik tersebut ke pusat lingkaran adalah 10 cm dan jari-jari lingkaran 6 cm. Langkah pertama kita tulis di sini jarak titik ke titik pusat lingkaran adalah 10 cm, jari-jari sama dengan R sama dengan 6 cm. Nah, maka kita gambar terlebih dahulu kondisi dari soal tersebut ya. Sini ada sebuah lingkaran. Misalkan lingkaran itu memiliki titik pusat O, kemudian ada sebuah titik di luar lingkaran dengan jarak antara titik, misal ini titik T saja ya, kita beri nama ini titik T. Di sini dikatakan bahwa jarak titik ke titik pusat lingkaran adalah 10 cm. Maka kita tarik titik pusat lingkaran ke titik T, yaitu 10 cm. Dan jari-jari lingkaran tersebut adalah 6 cm. Kita tarik ke atas ya, sini 6 cm. Misalkan ini adalah titik A, dan yang ditanyakan adalah panjang garis singgung antara titik T dengan lingkaran tersebut. Berarti garis singgung itu selalu tegak lurus kan ya, dengan jari-jari lingkaran yang tersinggung. Maka ini yang akan kita cari adalah panjang A ke T. Nah, dengan di titik A adalah titik atau sudut siku-siku. Nah, kita bisa mencarinya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kenapa? Karena di sini segitiga yang terbentuk antara titik
titik pusat, dan titik singgung itu membentuk segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku sangat berkaitan erat dengan teorema Pythagoras. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang teorema Pythagoras, bahwa untuk mempermudah kita dalam menghafal teorema Pythagoras, rumusnya adalah letek T, yaitu miring pangkat 2 sama dengan tegak pangkat 2 ditambah tegak pangkat 2. Dimana di sini sisi miringnya adalah sisi miring adalah sisi yang tidak tersentuh dengan sudut siku-siku. Nah, karena sudut siku-siku di sini adalah si sudut A, maka garis AT menempel pada sudut siku-siku. Kemudian garis OA juga menempel pada sudut siku-siku, dan garis yang tidak bernempel dengan sudut siku-siku adalah garis OT. Maka garis OT ini adalah sisi miringnya. Maka kita nyatakan OT pangkat 2 sama dengan tegak yang pertama adalah OA pangkat 2 ditambah AT pangkat 2. OT pangkat 2 artinya kita ganti sisi OT, yaitu 10 cm pangkat 2 sama dengan OA adalah 6 cm pangkat 2 ditambah AT adalah yang kita cari, tetap saja ya kita nyatakan dengan AT pangkat 2. 10 cm pangkat 2 adalah 100 cm persegi sama dengan 6 cm pangkat 2 adalah 36, atau tidak usah pakai satuan ya, 36 cm ditambah AT pangkat 2. 10 cm 100 cm sama dengan 36 cm ditambah AT pangkat 2. Kita mencari panjang AT, maka agar AT-nya sendiri, maka kita hilangkan 36 di ruas kanan dengan cara mengurangi 36 di kedua ruas. Kedua ruas kurangi 36 menjadi 100 cm dikurangi 36 cm sama dengan 36 cm dikurangi 36 cm sama dengan AT pangkat 2 ditambah AT pangkat 2. 100 cm dikurangi 36 cm adalah 64 cm sama dengan 36 dikurangi 36 habis, sisanya tinggal AT pangkat 2. Yang kita cari adalah AT, maka pangkat 2 nya harus dihilangkan dengan cara memberi akar di ruas lawannya, yaitu kita beri akar menjadi akar 64 cm sama dengan AT, dan akar dari 64 itu adalah 8 cm sama dengan AT. Maka kita peroleh panjang AT atau panjang garis singgung dari titik T terhadap lingkaran O adalah 8 cm. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Namun sebelumnya tadi saya lupa menjelaskan bahwa untuk mencari panjang garis singgung ada rumusnya. Namun di sini saya lebih menyarankan kita menggunakan teorema Pythagoras, karena garis singgung itu pasti akan membentuk segitiga siku-siku dan itu lebih mudah ya. Tapi itu tergantung adik-adik ingin menggunakan rumus atau menggunakan teorema Pythagoras. Namun di sini saya lebih mengarahkan kita menggunakan teorema Pythagoras dalam mencari panjang garis singgung dari lingkaran. Nah, kemudian contoh soal nomor 2. Di sini kita akan masuk ke garis singgung dua lingkaran. Garis singgung dua buah lingkaran. Jadi kalau tadi hanya ada satu buah lingkaran dan satu titik di luar lingkaran, namun sekarang kita akan mencari panjang garis singgung dari dua buah lingkaran. Dan garis singgung dua buah lingkaran itu dibagi menjadi dua. Ada garis singgung persekutuan luar dan ada juga persekutuan dalam. Di sini kita akan mencari garis singgung pada dua buah lingkaran dengan garis persekutuan luar.
untuk lebih mudahnya kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. 2 buah lingkaran yang saling lepas masing-masing mempunyai jari-jari cm dan 3 cm. Jarak antara kedua titik pusat lingkaran 13 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut. Nah, di sini kita akan mencari panjang garis persekutuan lingkaran dari 2 buah lingkaran ya, dengan bentuk persekutuan luarnya. Nah, langkah pertama kita gambarkan kondisi tersebut dengan menggambar 2 buah lingkarannya. Karena di sini ada 2 buah lingkaran dengan jari-jari 8 cm dan 3 cm, maka dapat kita pastikan bahwa kedua lingkaran itu yang satu besar dan yang satu kecil. Misalkan lingkaran besarnya memiliki titik pusat A dan kita gambar lingkaran kecil memiliki titik pusat B. Selanjutnya kita gambar jari-jarinya 8 cm, tentunya adalah jari-jari lingkaran besar atau lingkaran A. Kita gambar di sini 8 cm dan yang ini 3 cm. Kemudian jarak antara kedua titik pusat lingkaran 13 cm, artinya jarak titik A ke titik B adalah 13 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang garis singgung persekutuan luar. Maka jika persekutuan luar artinya garisnya itu sama-sama tidak mengikat lingkaran ya, jadi di posisi yang sama, jadi di atas semuanya. Maka kita tarik garis ke sini, kita peroleh misalkan ini adalah titik C dan ini juga titik D. Kita mencari ini ya, panjang garis singgung dari C ke D. Nah, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan teorema Pitagoras ya, tetap dengan menggunakan teorema Pitagoras. Namun kita harus menggambar garis bantu atau garis hayal dari garis singgung lingkaran tersebut agar membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, di sini kita tarik garis hayal dari sini. Kan ini panjangnya 3 cm ya untuk segi jari-jari lingkaran kecil. Maka kita buat atau tarik garis di sini seperti ini, dengan ini 3 cm dan jarak antara titik A ke garis hayal tersebut adalah sama dengan ini ya, 3 cm. Maka jika itu 3 cm, misalkan ini titik E ke A panjangnya adalah 5 cm, maka kita arsir. Kenapa kita bisa menggunakan garis hayal? Karena garis EB panjangnya sama dengan garis ED, atau kalau ibaratkan kita menarik garis ED ditarik ke bawah sepanjang jari-jari BD. Nah, maka kita peroleh ini tentunya siku-siku ya, dan ini juga sama siku-sikunya. Kita peroleh garisnya seperti ini. Ini titik A, B, dan E.
AB panjangnya 13 cm, AE panjangnya 5 cm, dan ini yang ditanyakan. Kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, kita gunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang EB, di mana sudut E adalah sudut siku-siku. Maka rumusnya adalah miring pangkat 2 sama dengan tegak pangkat 2 ditambah tegak pangkat 2. Sisi miring adalah sisi yang tidak menyentuh sudut siku-siku, atau di sini kita nyatakan sisi miring adalah sisi AB pangkat 2 sama dengan tegak yang pertama adalah AE pangkat 2 ditambah BE pangkat 2. Panjang AB adalah 13 cm pangkat 2 sama dengan AE panjangnya adalah 5 cm pangkat 2 ditambah BE adalah sisi yang kita cari, maka tulis saja BE pangkat 2. 13 cm pangkat 2 hasilnya adalah 169 cm sama dengan 5 cm pangkat 2 25 cm ditambah BE pangkat 2. Karena kita mencari panjang BE, maka 25 kita hilangkan dengan cara kedua ruas dikurangi 25 menjadi 169 cm dikurangi 25 cm sama dengan 25 cm dikurangi 25 cm ditambah BE pangkat 2. 169 dikurangi 25 hasilnya adalah 144 cm sama dengan 25 cm dikurangi 25 cm habis, sisanya tinggal BE pangkat 2. 144 cm sama dengan BE pangkat 2. Kita mencari panjang BE, sedangkan di BE masih ada pangkat 2-nya. Maka pangkat 2 itu harus dihilangkan dengan cara memberi akar pada kedua ruas ya, menjadi 100 akar dari 144 cm sama dengan akar dari BE pangkat 2. Akar dari 144 cm adalah 12 cm dan akar dari BE pangkat 2 adalah BE. Maka kita peroleh panjang BE adalah 12 cm, dan ini adalah contoh soal untuk garis singgung dua buah lingkaran dengan jenis garis singgung persekutuan luar. Dua buah lingkaran yang berpusat di titik P dan Q, masing-masing berjari-jari cm dan 2 cm. Tentukan panjang garis singgung lingkaran persekutuan dalamnya. Nah, ini contoh yang ketiga adalah contoh soal dari panjang garis singgung lingkaran persekutuan dalam. Sama ya, kita gambarkan kondisi soal tersebut ke dalam gambar. Di sini yang pertama ada lingkaran P. Karena jari-jarinya 6 cm dan 2 cm, maka lingkaran P lingkaran yang besar dan lingkaran Q adalah lingkaran kecil. Nah, di sini dinyatakan bahwa tadi kurang ya, jarak P ke Q sama dengan 17 cm. Nah, di sini dinyatakan bahwa jarak titik P ke titik Q adalah 7 cm. 17 cm. Kita tarik, ini panjangnya 17 cm. Dan jari-jari yang pertama adalah 6 cm. Kalau kita tarik ke atas 6 cm, misal ini adalah titik F.
karena di sini dinyatakan yang dicari adalah panjang garis singgung persekutuan dalam, maka posisi jari-jarinya itu berlawanan. Jika lingkaran yang pertama ke atas, maka lingkaran yang kedua ke bawah ya, seperti ini. Misalkan ini adalah titik S dengan panjang 2 cm. Yang ditanyakan adalah panjang garis singgung lingkaran persekutuan dalamnya. Maka kita tarik R ke S, dan ini yang ditanyakannya. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan teorema Pythagoras dalam kondisi soal seperti ini? Sama, kita gambarkan garis hayal agar kita bisa menerapkan teorema Pythagoras dengan syarat harus segitiga siku-siku. Jika tadi di persekutuan luar kita memotong garis dari persekutuannya itu, jika sekarang kita menambah garis hayal. Garis hayalnya itu kalau tadi persekutuan luar garis hayalnya di dalam, kalau persekutuan dalam garis hayalnya di luar. Dan di sini kita mengacu pada jari-jari lingkaran yang besar, yaitu kita tarik garis hayal dari S sepanjang jari-jari P ke sini. Jika ini 6 cm, ini juga 6 cm, dan kita peroleh garis yang sama dengan garis PS. Garis RS sama dengan garis T, misalnya ini, bahwa garis RS sama dengan garis PT, baik panjang dan posisinya, dan garisnya adalah garis yang sejajar. Nah, mana yang menjadi segitiga siku-sikunya? Ini siku-siku, di sini siku-siku, maka ini juga siku-siku. Dan inilah yang menjadi segitiga siku-siku yang kita cari dengan menggunakan teorema Pythagorasnya. Nah, kita ambil daerah yang sudah diarsir ke sini ya, kita keluarkan. Di sini siku-siku, ini titik P, Q, dan T. Panjang PT adalah panjang yang kita cari ya, karena PT sama dengan panjang RS atau panjang garis singgungnya. Ini adalah panjang yang kita cari. Kemudian panjang PQ adalah jarak antara jarak antara titik pusat P ke titik pusat Q. Maka panjang PQ adalah 17 cm. Nah, kemudian QT. Jika QS 2 cm dan kita menarik garis ST sepanjang jari-jari P yaitu 6 cm, maka panjang QT adalah 2 cm ditambah 6 cm yaitu 8 cm. Maka panjang QT adalah 8 cm. Nah, barulah kita menggunakan teorema Pythagoras. Rumusnya adalah miring pangkat 2 sama dengan tegak pangkat 2 ditambah tegak pangkat 2. Sisi miringnya adalah sisi yang tidak menyentuh sudut siku-siku, berarti sisi PQ ya. PQ pangkat 2 sama dengan tegak yang pertama PT pangkat 2 ditambah tegak yang kedua adalah QT pangkat 2. PQ panjangnya 17 cm, berarti menjadi 17 cm pangkat 2 sama dengan PT yang dicari tetap PT pangkat 2 ditambah QT adalah 8 cm pangkat 2. 17 cm pangkat 2 hasilnya adalah 289 cm sama dengan PT pangkat 2 ditambah 8 cm pangkat 2 hasilnya adalah 64 cm. Sama ya, kita mencari panjang PT, maka kedua ruas kita kurangi 64 menjadi 289 cm dikurangi 64 cm sama dengan PT pangkat 2 ditambah 64 cm dikurangi 64 cm. 289 dikurangi 64 hasilnya adalah 225 cm sama dengan PT pangkat 2 64 dikurangi 64 habis, maka kita tinggal
mencari panjang PT dengan menghilangkan pangkat 2-nya dengan cara kedua ruas diberi akar menjadi akar dari 225 cm sama dengan akar dari PT pangkat 2. Akar dari 225 adalah 15 cm sama dengan PT. Maka kita peroleh panjang PT adalah 15 cm. Nah, inilah materi garis singgung lingkaran. Tadi sudah dijelaskan pengertian dari garis singgung lingkaran dan contoh dari garis singgung lingkaran. Kemudian ada 3 buah contoh soal dari garis singgung antara satu lingkaran dan 2 buah lingkaran, serta garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar 2 buah lingkaran. Nah, mungkin untuk materi pembelajaran garis singgung lingkaran dicukupkan sekian. Semoga dapat dipahami dan contoh soal ini juga dapat dipahami, serta bisa membantu adik-adik dalam pembelajaran garis singgung lingkaran. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.